Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang akan saya bahas berkaitan dengan materi polinomial. Ya, ini kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial serta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Nah, di sini akan dibahas pada awal pertemuan ya, apa itu polinomial. Nah, di sini ada pengertian dan operasi aljabar pada polinomial, kemudian ada pembagian polinomial dan juga ada persamaan polinomial. Nah, itu ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan ya. Untuk kegiatan yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan operasi aljabar pada polinomial. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, bagi yang sedang menonton tetapi belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, dan like video ini. Kita lanjut. Di sini ada penjelasan mengenai pengertian dari polinomial. Polinomial, sebentar. Ya, polinomial adalah suku banyak. Nah, jadi nama lain dari polinomial itu adalah suku banyak. Suku banyak atau polinomial itu adalah suatu bentuk aljabar. Mohon maaf, saya blok saja. Suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, di sini ada keterangan ya bahwa polinomial itu terdiri dari beberapa suku dan memuat variabel serta berpangkat bulat positif. Berarti apabila suatu fungsi yang memiliki suku dan memiliki variabel tetapi berpangkat negatif atau berpangkat selain bilangan bulat, maka dikatakan bukan polinomial. Ya, karena pengertian dari polinomial itu adalah yang memiliki beberapa suku, memiliki variabel dan juga memiliki bilangan bulat positif. Mohon maaf, berpangkat bulat positif. Nah, di sini secara umum polinomial dalam X dan berderajat n ya, berderajat n. Derajat itu adalah pangkat ya. Dan berderajat n dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah persamaan umumnya yang di blok kuning pada layar ya. Ada AN X pangkat N ditambah AN-1 ya, AN-1 X pangkat N-1 ditambah, nah ini ada kesalahan. Nah, ini kesalahan tulisan ya. Itu harusnya X pangkat N dikurangi 2. Ya, salah tulis ya, salah tulis. Ini sudah saya garis bawahi ya. Ini harusnya N dikurangi 2. Ditambah bla 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 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 dikalikan X ditambah A0. Nah, di sini ada keterangan bahwa N-nya itu merupakan bilangan bulat positif. Sebentar. N yang dimaksud di sini itu adalah pangkat ya. Nah, N-nya itu pangkat dari X. Nah, lalu untuk AN-nya itu ada syarat apa? Tidak boleh sama dengan 0. Lalu kalau 0 bagaimana? Ya berarti bukan. Nah, di sini ada AN, kemudian AN-1, AN-2, bla bla bla, A2, A1 itu merupakan bilangan real ya, bilangan real dan merupakan koefisien dari polinomial, koefisien ya. Lalu untuk A0 ya,
untuk A0 itu adalah bilangan real yang merupakan suku tetap atau konstanta. Jadi ada konstanta, ada koefisien. Kalau konstanta itu adalah A0 atau yang tidak memiliki variabel. Lalu untuk koefisien itu adalah berbentuk angka, ya, berbentuk angka dan berada bergandengan dengan variabel. Nah, di sini variabelnya adalah variabel x. Lalu derajat suatu polinomial dalam x adalah pangkat tertinggi dari x dalam polinomial. Jadi kalau misalkan nih ada x pangkat 2 ditambah 3x, lalu derajatnya berapa? Nah, di sini derajatnya itu adalah pangkat tertinggi, berarti 2. Ya, karena derajat berarti pangkat. Nah, kita bisa lihat contoh berikut ya. Contoh yang pertama, manakah bentuk berikut yang merupakan polinomial? Yang pertama, kita lihat dulu yang pertama. Nah, yang pertama, sebentar saya blok, ada 6x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 ditambah 4x pangkat 3. Nah, di sini syarat yang pertama memiliki suku, ya. Sukunya itu yang pertama 6x pangkat 2 itu suku, 3x itu suku, 5 itu suku, 4x pangkat 3 juga suku. Berarti syarat pertama itu terpenuhi, yaitu memiliki banyak suku. Nah, lalu syarat yang kedua adalah memiliki variabel. Di sini terdapat variabel x dan terdapat satu variabel, ya. Jadi polinomial itu hanya terdapat satu variabel saja. Syarat kedua sudah terpenuhi, yaitu memiliki variabel. Syarat yang ketiga adalah memiliki derajat atau memiliki pangkat bilangan bulat positif. Kita lihat x yang pertama, 6x pangkat 2. X pangkat 2 itu merupakan variabel x yang berpangkat bulat positif, karena 2 itu termasuk bilangan bulat positif. Selanjutnya 3x. 3x itu berarti menandakan pangkat 1. Maka artinya x pangkat 1 merupakan bilangan bulat positif. Nah, kemudian untuk angka 5 itu sendiri adalah A0, yang mana A0 itu dikatakan suku tetap atau konstanta atau yang tidak memiliki variabel, ya. Kemudian 4x pangkat 3. X pangkat 3 itu merupakan bilangan bulat positif. Maka untuk contoh yang pertama yang A, 6x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 5 ditambah 4x pangkat 3 merupakan polinomial. Selanjutnya kita lihat pada contoh yang B, ya. Contoh yang kedua itu adalah 8x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1 ditambah 3 per x. Kita di sini bisa melihat terdapat banyak sekali suku. Kemudian memiliki satu variabel, yaitu variabel x. Nah, sekarang yang perlu kita waspadai adalah apakah contoh yang B memiliki pangkat bilangan bulat positif? Mari kita cek. Yang pertama, 8x pangkat 3 itu termasuk bilangan bulat positif pangkatnya. Kemudian yang kedua, 4x pangkat 2 itu juga termasuk dalam bilangan bulat positif. Lalu yang ketiga adalah 2x. 2x juga merupakan memiliki pangkat bilangan bulat positif. Lalu 1 itu konstanta ditambah 3 per x. 3 per x itu kita menggunakan materi eksponensial, ya. Materi eksponensial pada kelas 10 semester 1. Kita coret di sini ya. Kita coret sebentar. Nah, saya perlu berikan tanda ya. 3 per x. Nah,
X di sini, X yang di bawah itu kan kalau kita merubah tanda pembagian, ya, kita akan merubah pembagian ini dirubah menjadi perkalian, ya, dirubah menjadi perkalian, maka diperolehkan 3 dikali, nah, buka kurung, X yang di sini itu pangkatnya berubah menjadi negatif. Negatif berapa? Di sini pangkatnya berapa? 1 kan? Nah, pangkat 1 berarti negatif 1. Maka sama dengan 3x pangkat min 1. Nah, karena di sini memiliki pangkat negatif, maka untuk contoh yang B bukan termasuk polinomial. Seperti yang sudah dijelaskan pada modul, ya, Saya hapus dulu sebentar. Nah, di sini ada penjelasannya ya untuk yang B. Nah, ini ada penjelasannya. Yang B bukan polinomial dikarenakan terdapat variabel yang berpangkat bukan bilangan bulat positif. Nah, artinya di sini kita ambil 3 per X-nya. 3 per X-nya di sini ya sama dengan itu artinya 3 dikalikan X pangkat min 1. X memiliki pangkat negatif, ya. Itu alasannya kenapa yang contoh yang B bukan termasuk dalam contoh dari polinomial. Selanjutnya kita lihat yang C, ya. Kita lihat yang C bahwa 2x pangkat 4 dikurangi 7x pangkat 3 ditambah 8x dikurangi 4. Ini kira-kira termasuk polinomial atau tidak? Iya. Kenapa? Karena dia memiliki banyak suku, kemudian memiliki variabel dan memiliki bilangan bulat positif. Kita lanjut untuk yang D. 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3 akar x ditambah 1. Nah, perlu kita sepertinya ada tanda yang menurut saya itu agak merancuk, ya. Di mana? Di 3 akar x, maaf. 3 akar x sama dengan, nah, 3 akar x itu X-nya khusus untuk X, ya. Khusus untuk X itu kita akan rubah supaya tidak menjadi akar. Maka akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Nah, di sini kan sudah saya jelaskan ya pada awal bahwa suatu fungsi dikatakan polinomial apabila memiliki pangkat bulat positif. Setengah itu termasuk bilangan bulat atau tidak? Bukan, ya? Jadi X pangkat setengah itu bukan berpangkat bilangan bulat positif. Karena setengah itu adalah bentuk pecahan. Termasuk dalam bentuk pecahan. Nah, bisa kita lihat ya pada pembahasannya, ya. Di sini ada keterangan, ya, bukan polinomial. Kenapa? Karena terdapat variabel x yang bukan berpangkat bilangan bulat positif, yaitu mana? 3 dikali akar x, yang artinya 3 dikali x pangkat setengah, dan x-nya itu berpangkat pecahan. Mungkin sampai sini insya Allah kalian sudah mampu difahami. Nah, kemudian ini ada contoh yang kedua. Susun suku banyak 5x ditambah 7 ditambah x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3 dalam pangkat turun. Ya,
Kalau di sini ada perintah dalam pangkat turun, berarti kita harus merubah susunan pangkatnya supaya turun. Berarti dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Kemudian nyatakan yang pertama suku-suku berikut koefisiennya, kemudian yang B adalah derajat dan konstantanya. Mungkin pertemuan berikutnya, video berikutnya akan saya jelaskan mengenai contoh soal yang kedua ini ya. Jadi sekian dulu video saya ya berkaitan dengan pengertian dari polinomial dan juga bentuk-bentuknya. Maka besok kita akan kembali ke contoh dari suku banyak atau contoh dari polinomial. Ya, tetap stay tune di channel saya ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan itu mendukung saya agar menjadi seorang kreator. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan ya. Semoga membantu untuk adik-adik yang sedang belajar mengenai polinomial kelas 11 semester 2 di SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.